Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang HIV atau AIDS. Apa sih HIV AIDS itu? Nah, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi atau penyakit. Adapun obat atau pengobatan untuk penyedap HIV sehingga penyakit ini bisa memperlambat seseorang dan dapat menjalani hidup dengan normal. Dan AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi. Virus HIV hanya hidup dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi seperti darah, cairan sperma, cairan vagina, dan susu ibu. Dan HIV tidak terdapat pada cairan tubuh seperti air mata, keringat, dan air liur. Adapun faktor-faktor risiko HIV dan AIDS, kelompokkan orang yang lebih resiko terinfeksi yaitu orang yang melakukan hubungan intim tanpa alat pengaman seperti kondom. Terus yang kedua, orang yang sering membuat tato atau tindik. Terus yang ketiga, pengguna narkotika suntik. Dan yang keempat, seseorang yang sering berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. HIV juga tidak menular melalui gigitan nyamuk, bersentuhan, menggunakan alat makan bersama, tinggal serumah, batuk atau bersin, dan menggunakan WC secara bersama. Di Indonesia, penyebaran dan penularan HIV/AIDS yang paling banyak disebabkan oleh hubungan intim yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang berulang atau tidak steril oleh pengguna narkoba. Seseorang yang telah terinfeksi maka dapat menularkannya ke orang lain, bahkan beberapa minggu setelah mereka terinfeksi. Gejala HIV/AIDS tahap pertama. Pengidap akan merasakan gejala seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa bulan. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengobatan HIV/AIDS. Bagaimana sih pengobatan HIV/AIDS? Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS, tetapi ada obat untuk menghambat perkembangan HIV/AIDS. Jenis obat ini disebut dengan obat antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk menghancurkan virus HIV/AIDS. Nah, jenis obat ARV ini memiliki berbagai varian. Di antaranya yang pertama, etravirina. Etravirina yaitu untuk menghambat kerja enzim reverse transkriptase. Yang kedua, eviference, bekerja untuk mengurangi HIV/AIDS yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, lamivudin, bekerja untuk mengobati infeksi. Yang keempat, zidofudin. Obat ini bekerja sama seperti eviference, yaitu untuk mengurangi HIV/AIDS dalam tubuh. Yang kelima atau yang terakhir, nevirapin, yaitu untuk mengurangi tingkat HIV/AIDS dalam tubuh. Nah, pada saat mengonsumsi obat ARV, dokter wajib memantau jumlah virus dan sel CD4 serta pemeriksaan RNA.
Hitung pemeriksaan CD4 dilakukan 3-6 bulan dan hitungan pemeriksaan HIV RNA 3-4 bulan. Selanjutnya, agar perkembangan virus HIV dapat terkendalikan, segeralah konsumsi obat ARV dan ikuti saran dokter. Pencegahan HIV. Yang pertama, selalu mengganti kondom setiap melakukan hubungan intim. Yang kedua, jangan melakukan hubungan intim lebih dari 1 orang. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap penyakit HIV agar pasangan segera melakukan tes HIV. Yang keempat, diskusikan kepada dokter jika dalam keadaan kondisi hamil agar segera diberikan perencanaan persalinan untuk tidak terjadi penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi risiko terkena penyakit HIV. Jika baru saja menduga mengidap penyakit HIV, maka harus segera ke dokter untuk mendapatkan obat. Oke teman-teman, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, selama tahun 2019 terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita, diikuti oleh lelaki seks lelaki, atau biasa disingkat dengan LSL, dan pengguna nafsa suntik atau penasun, dengan jumlah kematian lebih dari 8.000 orang. Data terakhir Kemenkes RI menunjukkan sudah tercatat lebih dari 10.000 laporan infeksi HIV dan tidak kurang dari 650 kasus AIDS di Indonesia. Bila Anda atau anggota keluarga Anda ada yang mengalami gejala-gejala seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, segeralah konsultasi ke dokter untuk mendapatkan saran dan penanganan yang tepat. Untuk melakukan pemeriksaan, kamu bisa langsung membuat janji dengan dokter di rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggal Anda. Baik, itu adalah video edukasi singkat HIV dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.